Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PC Fatayat NU Kota Mojokerto, sahabat Dewi Al-Hajar. Yang kami muliakan pemateri kita hari ini, sahabat Neng Haja Uswa Syauki SHI MPD, serta sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini 8 Ramadan 1446 Hijriah atau 8 Maret 2025 Masehi, kita dapat hadir di majelis aji Fatayat Mengaji yang insya Allah penuh barokah. Baiklah sahabat-sahabat, untuk mengawali seperti biasanya kegiatan pada hari ini, mari kita baca bersama-sama sholawat at-tazi 3 kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Semoga kita ditambahkan ilmu, dimudahkan paham, ilmu yang barokah manfaat, sehingga kita dapat dipermudah mengamalkannya. Untuk berikutnya, langsung saja memasuki sesi pengajian, yakni pengajian kitab Safinatun Najah yang akan dikaji oleh sahabat kita, sahabat Ning Haja Uswah, dengan fasal hadas dan aurat. Sebelumnya kepada sahabat-sahabat kami persilakan ketika nanti ada pertanyaan, silakan langsung saja bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung saja membunyikan mic-nya ketika sesi tanya jawab. Oke, langsung saja kepada sahabat Ning Haja Uswatun Hasanah atau sahabat Ning Uswah, dipersilahkan. Terima kasih Ning Yaya atas mukadimahnya yang selalu on point dan caem sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang sama-sama kami hormati Ketua Fatayat, Ketua PC Fatayat NU Kota Mojokerto, sahabat Dewi Ar-Hajar, kepada yang sama-sama kami hormati pengurus harian, seluruh pengurus, teman-teman dari PAC dan juga ranting. Kemudian tak lupa kepada moderator kita, Ning Yaya Matunun, yang selalu membersamai kita untuk ngaji di Fatayat. Juga teman-teman Jamiah Zoomiyah yang semakin lama semakin berkurang. Karena mungkin pergantian jam waktunya berubah-ubah karena salah satu narasumber kita juga sedang umroh terus untuk menyesuaikan waktu limawon, tapi semoga tidak mengurangi semangat dari sing ngaji niki. Dadi kula niku kemutan dawuh umi kula, senajan sing ngaji mek siji, sing ngrungokno mek siji, aku bakal tetap ngaji. Ini tadi juga kulo bantu untuk share di status kulo, barangkali ada yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
Jujur li kalau itu bingung fasolnya pembagiannya itu karena mboten sami nggih kali kitab Safinah tapi kalau kebagian fasol ini nggih pembagian hadis ngoten nggih. Tapi kula wangsuli mawon mulai fasol syurutus sholah niku nggih. Dadi kersane nyambung. Jadi kan termasuk yang pembagian hadis itu kan juga termasuk dari syarat dari sahnya sholat yang 8 itu. Terus mungkin berkesinambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Dorong Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultanil Awliya Syamdil Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati Syekh Asif bin Barqayy radhiyallahu anhu wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara khususan ila muallif hadzal kitab Safinatun Najah Syekh Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat kalian salam mungkin kita tetap tersampaikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasol. Turutus sholati utawi piro-piro syarati sholat iku samaniyatun wolu. Taharatul hadasaini suci iku suci saking hadas loro. Wa taharatu anin najasati dan suci saking najis bisauki ing dalem dodote wal badani lan badane wal makani lan panggonane. Sekarang pasal yang membahas tentang syarat sholat, syarat sahnya sholat ini lebih tepatnya. Jadi sebelum kita masuki rukun itu pasti ada syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum kita masuk ke rukun. Nah, apabila salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, maka kita tidak bisa menuju ke rukun. Maka syarat ini penting, sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Ada berapa syarat sholat itu? Sama niatun ada 8. Yang pertama, toharotul hadasaini. Suci dari 2 hadas. Ya. Hadas ini dalam bahasa itu maknanya adalah sesuatu yang terjadi. Nah, suatu kejadian. Nah, hadas di sini ada 2. Hadas besar dan juga ada hadas kecil. Lalu, sahabat-sahabat, hadas itu menggunakan pembersihannya ya, atau mensucikannya itu menggunakan raf'ul. Seperti kita berwudu, nawaitul wudu'a li raf'in, raf'un atau mengangkat. Beda dengan najis. Kalau najis itu menghilangkan, izalah. Nah, kenapa berbeda? Padahal intinya adalah sama-sama menghilangkan hadas dan juga najis. Nah, kalau hadas ini tidak selalu disertai ada najis. Makanya cukup ketika mensucikannya lirafil hadasi untuk mengangkat, nah, menghilangkan, diangkat dari yang baru saja terjadi hadas, ya, sesuatu yang terjadi. Nah, hadas ini tidak harus ada najisnya, seperti contohnya ketika kita tidur. Nah, kita ketiduran atau tidur, bangun tidur, kita dalam keadaan batal wudhu. Nah, seperti contohnya kentut. Nah, kan tidak ada najisnya, gitu kan? Tidur, kentut, kan tidak ada najisnya. Nah, maka hadas itu berbeda dengan najis. Nah, kalau najis itu ada sesuatu yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Ngoten. Eh, najas, sesuatu yang harus dihilangkan dulu. Maka ketika menghilangkan dengan menggunakan kata izalah. Nah, izalatin najasati itu. Najas itu seperti ya pipis, kemudian BAB itu kan ada najisnya. Nanah, darah, bangkai, lah itu kan ada bentuknya, ada bendanya. Sedangkan hadas itu sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita.
Nah, ada yang hadas yang mengeluarkan najis, nih. Ada yang berhadas yang mengeluarkan najis, ada yang berhadas tanpa mengeluarkan najis seperti tidur dan juga hilang akal gitu, tidur dan juga kentut itu tadi. Tapi yang berhadas tapi juga najis, contohnya seperti haid, kemudian nifas, hadas itu juga berjunub, itu kan juga kita termasuk yang hadas. Nah, syarat sahnya sholat itu satu, suci dari kedua hadas. Hadas besar dan juga hadas kecil. Nah, yang hadas besar itu adalah hadas yang dengan mensucikannya melalui mandi besar. Nah, sedangkan yang hadas yang kecil itu mensucikannya dengan cukup berwudu. Dan hadas kecil nopo mawon banyak pipis, kemudian BAB, ketut, tidur. Lah ini hadas kecil. Sedangkan hadas besar itu nifas, haid, nggih, kemudian berjunub, kemudian meninggal. Lah itu kan berhadas. Maka wajib mandi besar. Nah, kemudian Wattoharatu anin najasati. Nah, yang hadas besar tinggi. Kemudian selain itu yang kedua, suci dari najis. Seperti yang kula sebutkan tadi. Tapi suci dari najisnya itu dari apa sih? Fisaubi wal badani. Nah, suci dari najis yang menempel di baju dan juga yang menempel di badan. Nah, yang menempel di baju, najis ini kan ada banyak, nih. Ada najis itu tiga. Ada najis yang dimakfu, ada najis yang tidak dimakfu. Lah, ini dari segi kemakfuan. Ada najis itu ada tiga, ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitoh, dan juga ada najis mughalladah. Yang ini sempat dijelaskan sama pemateri sebelumnya tentang najis mukhafafah, mutawasitoh, dan juga mughalladah. Nah, kemudian selain itu ada juga najis yang dimakfu dan juga najis yang tidak dimakfu. Nah, najis yang nempel di baju, fisaubi, kita menjelaskan tentang saub, atau najis yang menempel di baju, ini tentu saja ada yang bisa ditolerir, nah, ada yang tidak bisa ditolerir. Jadi, yang bisa atau dimakfu, yang bisa dimakfu atau yang dimaafkan atau bisalah versi ini adalah najis berupa apa ya, darah, darahnya nyamuk. Lah itu ada najis yang ketika nempel di saup, di baju itu dimaafkan. Ada juga najis yang ketika ada di air itu tidak dimaafkan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau najis yang nempel di baju dimaafkan, contohnya seperti darah. Nah, yang tidak bisa dimaafkan di baju, tapi dimaafkan di air, itu contohnya adalah bangkai. Dan bangkai meskipun bangkai kecil, itu tidak dimaafkan ketika dia nempel di baju. Contohnya bangkai nopo, mboten usah atau bangkai tikus, bangkainya semut, nggih, atau bangkainya nyamuk. Lah, itu ketika nempel di baju, itu najis, tidak bisa digunakan untuk sholat. Kenapa? Karena itu loh, kecil, bisa dihilangkan. Kenapa kok tidak dihilangkan? Nah, najis yang nempel di air, suatu najis yang dimaafkan di air, itu justru bangkai. Kebalikannya, nggih. Kalau bangkai itu tidak dimaafkan fisaubi atau di dalam baju, tetapi dimaafkan di air. Contohnya adalah gini, wow, bangkainya semut, nggih. Kita minum es, terus kemudian nggak sengaja tertelan semut. Lah ini bukan najis, tidak najis. Meskipun pada dasarnya bangkai itu najis. Jadi yang nempel di baju, ya, najis yang nempel di baju itu dimakfu, seperti contohnya tadi darah nyamuk, ya. Kemudian yang tidak dimaafkan ketika di air itu juga banyak, ya. Darah itu contohnya. Nah, itu darah tidak dimakfu ketika dia nempel di air. Dan kemudian
wal badani. Jadi ketika tadi nggih lanjutannya ketika nempel di air darah nggih nempel di air atau di makanan, nah itu haram untuk dimakan. Beda dengan bangkainya tadi. Kemudian wal badani dan juga harus suci badannya. Jadi yang menjadikan syarat sah sholat itu harus suci badannya. Artinya ketika kita sudah mendapat ada najis ya, ada najis yang nempel di badan, maka sebelum kita sholat, ya, berwudu dan juga sholat harus dihilangkan. Kemarin juga sudah dijelaskan ya, oleh pemateri sebelumnya bahwa ada banyak sekali yang memang harus dihilangkan. Contohnya seperti make up, apalagi make up yang itu waterproof, nggih, susah untuk dihilangkan. Lah ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau wudhunya saja itu tidak sah, apalagi sholatnya. Lalu kemudian najis yang nempel di badan, contohnya adalah kayak kita anak ya, biasanya kan kita diribeti sampai anak ngoten nggih, apalagi ibu-ibu. Itu mesti kita digodai anak-anak gitu ya. Ketika sholat itu ditumpaki sampai mendukur nah itu. Nah, ini ketika si anak ini membawa najis, misalkan pakai diaper, ya, wah otomatis kita batal sholatnya. Nah, tidak sah sholatnya. Tapi kalau misalkan ibu-ibu ketika mau sholat atau mau membersihkan terlebih dahulu anaknya, digantosi diapernya, maka ketika naik-naik di atas pundak kita ini, ya, biasanya gelantongan di pundak kita, lah itu boleh tidak membatalkan sholat kita. Ini juga berdasarkan Kanjeng Nabi kan ini ada yang mengatakan begitu. Kanjeng Nabi itu loh dinaiki sama Hasan dan juga Husain cucunya itu loh ketika dalam sholat Nabi juga tidak batal gitu. Tapi kita harus ada harus ada di dalam tidak ragu ya. Jadi kita bisa menetapkan bahwa oh ketika Sayyidina Hasan dan Husain ini sholat itu berarti ketika Sayyidina Hasan dan Husain itu menaiki kanjeng Nabi dalam keadaan sholat itu Sayyidina Hasan dan Husain dalam keadaan tidak membawa najis. Itu yang harus kita yakini. Jadi tidak diyakini berarti anak kecil itu boleh menaiki orang yang sedang sholat itu tidak membatalkan. Bahkan gendong juga tidak batal ketika sholat iya, tapi harus juga diperhatikan gerakannya, harus juga diperhatikan apakah anak kecil ini membawa najis atau tidak gitu. Lalu wal makani dan juga tempat untuk sholat. Jadi tempat untuk sholat itu ya ketika kita sujud, kita rukuk, kita berdiri itu ya tempat kita sholat itu yang cukup untuk kita sholat. Jadi nggak perlu sampai suci semuanya lah itu tidak perlu. Yang penting adalah suci tempat kita sampai untuk sujud itu suci sampai depannya itu suci untuk sujud. Kemudian wasatrul aurati, menutup aurat, nggih. Menutup aurat ini bahas tentang satrun dulu nggih. Satrun atau tertutupnya aurat ketika sedang sholat itu begini cara menghukuminya. Kan ada yang banyak tuh yang tanya bagaimana hukumnya mukena yang terawang, mukena yang dari tile, mukena dari organza itu sah atau tidak gitu kan. Itu sudah cukup satrul aurah atau tidak. Satrun yang dinamakan satrun itu ketika kita memandang, ketika seseorang itu melihat kita ya atau kita melihat seseorang itu kita tidak sampai bisa melihat kulit kulitnya, tidak sampai tampak kulitnya. Nah, jaraknya berapa ketika kita memandang, apakah kita memandang mentelengi ngoten boten. Tapi ketika kita memandang itu adalah di jarak majelis untuk bercakap-cakap atau takhotub. Jadi misalkan saya dengan seseorang gitu ya di sebelah saya nggak sampai 1 meter nih, mungkin setengah meteran ngoten. Lalu kemudian saya itu melihat dia, dia kan menutup pakai baju nih. Lah, saya nggak sampai melihat nih bajunya sampai tahu kulit ininya kan kulit ininya nggak bisa saya lihat. Lah, ini sudah satrun. Nah, sudah mencukupi syarat untuk satrun atau nutupi aurat. Gitu. Jadi tidak sampai terlihat kulitnya orang yang sholat tadi. Itu satrun. Nah,
Kemudian wasatrul aurat tinggi, aurat itu ini nanti dijelaskan gitu. Aurat untuk laki-laki dan perempuan. Yaitu cukup ya untuk yang satrun. Lalu kemudian karena menjadi syarat satrul aurah. Jadi meskipun nanti di suatu tempat yang gelap, ya, menjadi suatu tempat yang gelap kan kita tidak bisa melihat aurat orang lain. Itu tidak menjadi, oh berarti kalau nggak terlihat itu nggak apa-apa, nggak pakai ditutupi, mboten nggih. Karena ini adalah syariatnya yaitu menutupi. Jadi meskipun di tempat yang gelap kita ketika sholat itu juga harus tetap menutup aurat kita. Tuh. Kemudian wastiqbalul qiblati dan juga menghadap kiblat. Nah, ini yang kemarin juga sempat saya sampaikan tentang sholat li hurmatil waktu nggih, yang mengharuskan tidak mengharuskan menghadap kiblat. Nggih. Kalau sholat, nggih, sholat fardu adaan dan juga tanpa adanya udzur seperti di jalan dan lain sebagainya itu harus tetap menghadap kiblat. Kalau dulu itu kan memutuskan menghadap kiblat dari mana kan masih mencari terlebih dahulu. Kalau sekarang itu lebih mudah karena sudah ada teknologi yang lebih canggih. Bisa pakai kompas, juga bisa pakai arah ya yang menyesuaikan dengan ada masjid juga yang pasti sudah ditentukan arah kiblatnya, tidak seperti zaman dahulu, masjid yang masih belum banyak, lalu kemudian butuh perhitungan untuk menentukan kiblat. Ya, sekarang insya Allah untuk menentukan arah kiblat itu sangat mudah. Lah berbeda ketika kita berada di safar, oke? Seperti yang saya sampaikan kemarin juga ada yang tanya bagaimana caranya sholat orang yang berada di atas kendaraan. Nah, ini tetap deh sholatnya sholat hurmatil waktu yang tidak mengharuskan adanya bersujud terlebih dahulu, oke? Jadi juga karena juga mau tayamum juga susah dan itu keliru ketika tayamum itu menepuk-nepukkan tangan di belakang bangku itu keliru nggih, karena tidak sah untuk tayamum karena tayamum itu mengharuskan tampak debu-debunya beletuk. Jadi ketika dalam safar sholatnya cukup lihormatil wakti, dan sholat lihormatil wakti ini harus harus diulangi ketika dia sudah sampai ke jalan. Nah, itu tentang istiqbalul qiblah yang belarah tekon dindi. Wa dukhulul waqti, kemudian masuk waktu. Jadi syaratnya sholat itu adalah masuk waktu terlebih dahulu. Nah, kita nggak mungkin kan sholat duhur tapi belum duhur, atau sholat pay later misalkan sholat duhur tapi nanti sudah bepergian nih jam 12 sudah harus nyampe, tak sholat jam 11 lah, ini tidak boleh, tidak sah sholatnya. Jadi sholat itu harus memasuki waktunya. Kalau duhur ya duhur, kecuali untuk sholat-sholat yang dijamak ya, atau dikosor. Kemudian walau ilmu lan weruh bifardiyatiha, kelawan kefarduani sholat. Kemudian mengetahui fardunya sholat. Nah, tentu saja seseorang tidak mungkin kan sholat. Tapi insya Allah tidak ada sih yang menganggap bahwa sholat duhur itu sunnah. Tidak ada. Kita sudah pasti tahu bahwa sholat yang maktubah itu ada 5, sholat yang diwajibkan yakni subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, tapi kalau misalkan ada orang itu tidak tahu, ya, tidak tahu apa sholat duhur itu adalah termasuk sholat yang fardu, nah, maka tidak sah sholatnya. Tapi tidak ada, insya Allah ya tahu semua lah bahwa wala ilmu bifardiyatih itu insya Allah tahu semua bahwa sholat 5 waktu itu subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Wa alla ya'taqida lan orang ngiyakini fardhon ing fardu min furdiha saking pira-pira fardune sholat. Lalu tidak meyakini bahwa suatu kefarduan itu adalah fardunya sholat. Nah, jadi sesuatu yang fardu itu harus diyakini fardu. Sesuatu yang sunnah itu tidak diyakini bahwa itu adalah fardu. Misalkan contohnya yang fatal, nggih, orang yang menganggap bahwa surah Al-Fatihah itu adalah sunnahnya sholat. Jadi dia sholat Allahu Akbar, lalu kemudian langsung
membaca surat pendek malahan justru yang dibaca. Lah ini keliru. Jadi harus meyakini bahwa yang fardu itu adalah fardu dan yang sunnah itu adalah sunnah. Dan ing sunatan wangge kemudian wajibina bulmu bektilati. Lalu kemudian selanjutnya adalah dan menjauhi beberapa perkara yang membatalkan sholat. Nah, gitu. Jadi ada beberapa perkara yang membatalkan sholat, nggih, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, seperti kentut, kemudian ada banyak hal-hal lain termasuk berhadas dan juga najis dan lain sebagainya. Lalu kemudian al-ahdasu, ini langsung membahas tentang hadas. Al-ahdasu utawi piro-piro hadas, iku isnani loro. Asgoru suci iku hadas cilik wa akbaru lan hadas gede. Fal asgharu maka utawi hadas cilik iku ma barang aujaba kang wajibaken al wudu'a ing wudu. Lalu ini saya coba jelaskan tadi nggih, bahwa hadas itu ada dua. Yang pertama adalah hadas yang kecil dan yang kedua adalah hadas yang besar. Hadas kecil itu apa sih? Hadas kecil itu adalah sesuatu yang mewajibkan untuk wudhu. Nah, gitu. Jadi ketika kita berhadas dan hadasnya adalah hadas kecil, ini cukup berwudhu saja. Tidak perlu sampai mandi besar. Ngoten. Contohnya nopo? Contohnya pipis, kemudian pup, kemudian kentut, kemudian tidur. Nah, ini adalah bentuk dari hadas-hadas kecil. Lalu seperti keputihan, keputihan itu juga termasuk najis. Sebenarnya keputihan itu dibagi menjadi tiga, teman-teman. Ada keputihan yang keluar dari area luar, nggih. Kemudian area yang keluar dari area dalam, yang bisa disentuh ketika bersenggama, nggih. Ketika disentuh dakar ketika bersenggama, dan juga area yang lebih dalam lagi yang tidak tersentuh dakar ketika bersenggama. Nah, sebenarnya keputihan yang keluar dari area luar itu, nggih, luarnya apa itu, vagina, itu tidak najis, teman-teman. Cuma kita kan tidak tahu ketika kita itu keputihan itu mengeluarkan dari arah paling luar atau dari yang tengah atau arah yang terdalam yang tidak tersentuh atau tersentuh oleh dakar. Lah, ini kan kita tidak tahu. Maka untuk berikhtiat atau berhati-hati, maka keputihan di sini dihukumi najis. Ngoten. Jadi kan sekarang kita tidak tahu ini ketika keluar, apalagi keputihan yang keluar dari area lebih dalam, yang paling dalam itu nggih, yang tidak terjamah ketika eh, laki-laki dan perempuan itu berhubungan seksual tidak terjamah zakar, itu area yang paling dalam, itu biasanya kotoran yang keruh, kemudian bercampur dengan nanah, kemudian berbau. Nah, ini sudah pasti dipastikan najis. Tapi kan ada najis yang tidak seperti itu. Nah, cuma kembali lagi, kita tidak bisa membedakan najis ini keluar dari mana. Kita juga tidak kerasa najis ini keluar dari mana. Maka untuk berhati-hati, kita mencari hukum yang berhati-hati, yakni keputihan dihukumi najis. Nah, oke. Lalu kemudian untuk mensucikannya ketika kita keputihan, bagaimana ya? Kita cukup berwudhu saja. Dan ini juga menjadi masalah, nggih, karena perempuan itu vaginanya tidak pernah kering, maka ketika perempuan ini sedang dalam safar atau tidak dalam safar dimanapun, itu pastikan sebelum wudhu, nggih, kemudian sholat, itu pastikan bahwa kita dalam keadaan terbebas dari hadas-hadas kecil atau najis-najis yang menempel, nggih, di tubuh ataupun di pakaian kita. Seperti contohnya keputihan yang nempel di celana dalam. Nah, ini kan tidak boleh. Maka solusinya pripun? Ya pakai panty liner. Terus setiap akan sholat, kemudian istinja, lalu kemudian dilepas itu, nggih, dilepas panty linernya, baru kita sholat. Nah, itu untuk lebih kita berhati-hati. Sebenarnya saya mau menjelaskan tentang tiga hal, nggih, tentang, tapi dijelaskan boten nggih, di bagian najis nanti. Kalau belum masalah semuanya sih, nanti mawon nggih, atau lebih ke pertanyaan boleh. Kemudian wal akbaru utawi hadas gede iku ma barang aujaba kang wajibaken al husla ing adus.
Nah, itu. Sedangkan yang hadas besar itu adalah sesuatu yang mewajibkan untuk mandi besar. Nah, kalau tadi hadas yang kecil, ya, atau hadas yang asbor itu cukup berwudhu saja. Kalau yang hadas besar itu tidak cukup dengan berwudhu. Dengan apa? Harus dengan mandi besar. Contohnya suci dari haid, kemudian suci dari nifas, itu mandi besar. Lalu setelah berjunub itu mandi besar. Lalu meninggal itu mandi besar. Wiladah nggih, atau melahirkan itu juga harus mandi besar. Lah, terkadang ibu-ibu ini eh, kurang teliti ya tentang wiladah ini. Ibu-ibu yang melahirkan itu seharusnya setelah selesai melahirkan itu kan dia dalam keadaan berhadas ya, berhadas besar. Maka untuk menyelesaikannya dia harus mandi besar. Tetapi kebanyakan setelah melahirkan seorang ibu itu langsung mengeluarkan darah nifas. Ketika mengeluarkan darah nifas ini kan tidak boleh melakukan mandi besar. Karena kalau memaksa mandi besar itu sama dengan tala'ab bil ibadah. Sama dengan ketika seseorang itu eh, daimul, apa, sedang berhadas besar gitu, kemudian berwudhu, tidak usah mandi besar, berwudhu karena saya sudah kebiasaan nih istiqomah dawamul wudhu, jadi meskipun haid saya tetap wudhu. Lah ini tidak boleh. Nah, karena sama dengan tala akbal ibadah. Lah, kembali lagi ke wiladah tadi, nggih. Jadi seharusnya seorang ibu yang ketika melahirkan itu wajib mandi wiladah. Nah, bagaimana kalau sudah sebelum mandi wiladah ternyata diiringi dengan keluarnya nifas? Maka nanti mandi besarnya adalah setelah suci dari nifas itu. Dengan diniatkan dua. Apakah mandinya juga dua? Mboten. Mandinya cukup pisan mawon, cek gak masuk angin ya. Jadi diniatkan untuk mandi wiladah dan juga mandi suci dari nifas. Nah, itu begitu. Termasuk juga eh, ketika nifas ya, ketika melahirkan itu masih diwajibkan sholat kan, tapi ketika idza jaa at-tolku sudah terasa kontraksi ya, terasa mules ketika melahirkan itu kan sebenarnya sudah masih diwajibkan untuk sholat. Tapi karena kalau tidak mungkin kan maka sholat sebagaimana orang yang sakit kalau bisa duduk ya duduk, bisa masih bisa berdiri diusahakan berdiri. Kalau sudah tidak kuat sama sekali ya diusahakan sholat semampunya dengan tidur dan lain sebagainya. Dan ketika ada tanda-tanda keluar darah ketika melahirkan itu juga tidak menjadikan itu darah nifas, mboten nggih, darah nifas itu keluar yang setelah melahirkan gitu. Jadi kalau misalkan seorang ibu yang dulu ini buat ibu-ibu yang dulu pernah melahirkan lalu kemudian ingat tuh aku dulu itu melahirkan perasaan aku belum sholat deh. Nah, gitu misalkan seperti itu. Perasaan biar durung sholat deh. Tak pikir itu sudah keluar darah, keluar bercak darah tanda melahirkan. Nah, dianggap sudah tidak wajib sholatnya, padahal masih wajib sholatnya. Tapi bagi yang belum tahu, ya, diingat-ingat kelahiran pertama, kedua, ketiga, sempat sholat nggak dulu ketika melahirkan, berapa jam kontraksinya dan berapa waktu sholat yang ditinggalkan. Lah itu nanti harus dikodok ketika dia dalam keadaan sudah melahirkan juga suci dari nifas. Ayo diingat-ingat lagi, nggih, ibu-ibu. Banyak ini kalau ngaji itu, oh ternyata begitu ya masih wajib sholat, nggih, masih wajib sholat, nggih. Kemudian apalagi yang menjadikan kita berhadas besar, nggih, lalu sampai mewajibkan untuk mandi besar. Ya, itu tadi nggih, selain junub berhubungan seksual nggih, setelahnya itu harus mandi besar nggih. Lalu kemudian meninggal termasuk itu juga mandi besar. Cuma yang nggak mandi sendiri ya medeni bocah dimandikan orang lain. Kemudian ala auratu. Lalu kita membahas tentang aurat. Ala auratu utawi pira-pira aurat iku arbaun papat. Jadi aurat itu dibagi menjadi empat apa saja? Satu auratur rajul. Siji iku aurate wong lanang mutlakon halim mutlak wal amah utawi aurate wadon amah. Amah ini budak nggih. Budak fi sholati ing dalam salat iku ma barang baina surati kang antarane wudel warubati lan dengkul. Nah,
Yang pertama adalah menjelaskan tentang auratnya laki-laki dan juga perempuan amat. Amat ini adalah budak. Tapi ini pada zaman dahulu, karena zaman sekarang itu sudah tidak ada perbudakan. Oke. Tapi kalau akar-akar perbudakan itu masih sangat banyak sekali. Perbudakan perempuan, jual beli perempuan, kemudian memperlakukan orang lain menjadi budak lah ini, tapi tidak termasuk menjadi amat nggih zaman sekarang. Mungkin berbeda persepsinya. Amat zaman dahulu ya memang ada yang diperjualbelikan. Nah, ini menjadi apa ya? Ketika kita membahas tentang amat nih atau budak ini, lalu di luar itu banyak yang menganggap ART itu budak lah ini. Makanya di luar negeri itu justru banyak ART itu yang apa ya dirudah paksa maupun diperkosa. Padahal zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Amat itu sudah dihapuskan. Rokobah ya, perbudakan itu sudah dihapuskan. Ya sekarang mungkin tinggal akar-akar dari memperbudak manusia itu masih ada. Tapi kalau budaknya sendiri itu sudah tidak ada. Nah, auratnya orang laki-laki dan budak perempuan di dalam sholat itu adalah antara dengkul, nggih, antara udel dan dengkul. Jadi antara lutut dan juga pusar. Artinya ketika laki-laki ini sholat, namung damel sarung, nggih, pokoknya ketutupan udele nggih terus mantun ngoten dengkule nggih napa di atasnya dengkul ini mboten kelihatan itu sebenarnya sah sholatnya atau sholat pakai sarung sing sarungan tok gak nggawe klambi sebenarnya sah ya tapi lebih ke bagaimana adabnya seorang hamba di hadapan Allah sama dengan ketika kita berwudu wudu itu kan tidak mengharuskan untuk menutup aurat nggih. Artinya setelah mandi, ini kebiasaan kita kayaknya, nggih. Setelah mandi, kemudian apalagi mandi besar, kemudian wudhu. Nah, ini kan seharusnya tidak boleh. Sebenarnya sah, wudhunya sah. Tapi nggih, tidak boleh karena itu berkaitan dengan fikih adab, nggih. Karena wudhu itu juga termasuk bagian dari ibadah. Mosok beribadah di hadapannya Allah, mboten damel, mboten menutup aurat. Malu. Makanya orang zaman dahulu itu kalau wudhu, nggih, jangankan wudhu mandi, itu pakai sarung, pakai sewek, nah, nggih, petelesan. Nah, itu dulu di tempat kula namanya petelesan. Jadi malunya di hadapan Allah itu luar biasa. Sampai mandi pun itu malu kalau kelihatan Allah. Jadi mandinya tetap pakai sewek gitu ya. Itu. Lalu kemudian wa auratul hurrah utawi aurate wadon merdeka nggih. Jadi perempuan yang merdeka kalau tadi perempuan budi itu sama dengan laki-laki yang mutlak antara dengkul dan juga pusar nggih. Lalu kalau auratnya perempuan yang merdeka ya ini semuanya ini karena sudah tidak ada perbudakan ya semua perempuan itu auratnya fi sholati ketika di dalam sholat itu jami'u badaniha seluruh badannya siwal wajhi wal kafaini kecuali wajah dan juga eh, telapak tangan. Nah, ini auratnya perempuan ketika sholat itu adalah seluruh badannya kecuali wajah. Nah, yang namanya aurat itu tidak hanya dengan keyakinan kita, oh aurat kita sudah kelihatan, tetapi aurat itu tidak sampai kelihatan dari bawah dan juga dari samping, gitu. Contohnya ketika kita memakai mukena, ketika kita memakai mukena ya, yang boleh kelihatan itu kan wajah. Maka ini, nah, ini gih, wajah itu kan ini sampai ini, yang ini sampai ini wajah, gitu. Kalau ini tidak termasuk wajah, ini sudah termasuk leher. Nah, kalau dari depan memang nggak terlihat auratnya, tapi dari samping kan kelihatan. Makanya harus tetap ditutup. Makanya kalau pakai mukena itu harus ditutup sampai sini. Nah, pakai. Nah, dan juga tidak boleh terlihat auratnya perempuan yang merdeka itu dari bawah. Ngoten. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sholat, terus ini mukenah itu harus nempel begini.
Dan nggak harus pakai mukena. Pakai jilbab juga nggak apa-apa. Mukena itu kan adatnya apa ya? Adatnya orang Muslim, adatnya orang Indonesia dan Malaysia gitu kan. Kalau apa jenengan di Mekah itu kan banyak orang yang sholat itu pakai gamis. Nah, asalkan itu tadi, nggih, ketika wajah ya yang diperbolehkan tampak itu hanya wajah dan juga telapak tangan. Wajah itu ya ini sampai ini. Nah, ini ditutup begini. Nah, ketika kita ya kan nggak mungkin orang itu melihat kita dari bawah, tapi kita bayangkan saja ketika kita dilihat dari bawah itu tidak sampai kelihatan. Jadi kalau begini ini masih tidak boleh, apalagi mau kena yang ada petnya gitu, nggih. Lah ini harus pakai ini dulu apa itu apa? Ciput terlebih dahulu di sini. Ini dalam sholat, nggih, bukan di luar sholat. Lah, jadi kalau begini masih nggak bisa untuk sholat karena kelihatan rambutnya kalau kita lihat dari bawah. Itu ngoten. Lalu kemudian wal kafaini dan kedua telapak tangan. Nah, ini ada banyak yang tanya nih, punggung ini termasuk apakah termasuk aurat di dalam sholat? Ya, punggung punggung tangan ya itu tidak termasuk termasuk boleh kelihatan. Jadi kalau misalkan kita sholat pakai gamis, itu ya batasnya sini, eten sampai pergelangan, pergelangan ini. Lah ini. Ini kelihatan itu nggak apa-apa sebenarnya. Ini kelihatan mboten nopo-nopo. Jadi ditutup bagian sini. Ngoten. Ini nggak apa-apa kelihatan. Ngoten. Nah, terus kemudian kalau kita sholat, misalkan sholat nggak pakai mukena, nggih, pakai gamis, pakai jilbab. Nah, pastikan lagi. Pastikan menutup sampai ngepres ngeten, sampai nggak kelihatan rambutnya sama sekali, nggih. Kemudian ini juga tertutup. Nggak apa ya, aku jadi jelek. Nggak apa-apa. Lah terus, jangan lupa ketika kita ruku, nggih. Ketika kita ruku, itu kan aurat yang terlihat di bawah, itu kan leher. Leher kan termasuk aurat. Ya kalau dari depan kita nggak kelihatan, dari samping juga nggak kelihatan. Tapi dari bawah, ketika kita ruku, itu kan otomatis ini jatuh, ya, jatuh kainnya, lalu kemudian lehernya kelihatan. Nah, ini juga tidak boleh. Tidak boleh. Kalau misalkan sholatnya nggak pakai mukena, gitu. Misalkan kepingin yang no ribet, nggak apa-apa, boleh. Nah, terus gimana solusinya kalau sholat tanpa mukena, gitu kan? Misalkan kita di pom, terus kita apa? Kok baunya nggak enak ya mukena atasnya. Peman biasanya gitu. Mau kena atasnya kok bawahnya nggak enak ya. Ya sudah pakai apa sholat pakai gamis saja. Tapi bawahannya pakai bawahannya nggak apa-apa ya kan nggak bau-bau amat kalau bawahan itu. Itu. Nah, tapi pastikan ini lehernya nggak sampai kelihatan ketika kita ruku. Nggih. Jadi dimasukkan ini boleh. Nah, ini. Nah, ini begini. Nah, lalu kemudian ini harus nempel gini. Nah, itu sholat aurat bagi perempuan ketika di dalam sholat. Dan jangan lupa, nggih, batasnya ini pergelangan tangan. Di sholat nggak apa-apa pakai ini, harus tertutup, lehernya tertutup, aurat tidak terlihat dari samping, dari depan, dan juga dari bawah. Dan kemudian wa auratul hurrati utawi aurate wadon merdeka wal amati lan wadon amat indal ajanibi ing sandinge piro-piro lanang liyane ajnabi iku jami'ul badani sekabehane badan. Nah, wa inda maharihima lan ono ing sandinge piro-piro mahrami wadon merdeka lan wadon amat oh ngoten nggih. Dan jadi auratnya perempuan yang merdeka dan juga amat ketika berada di depan ajnabi atau orang lain. Itu adalah seluruh badannya. Tetapi karena ini Safinah itu menggunakan Imam Syafi'i, nggih. Jadi memang auratnya perempuan itu seluruh seluruh wajah. Lah kok banyak loh perempuan-perempuan yang mengikuti madhab Syafi'i yang tidak memakai ini cadar gitu kan. Justru Imam Syafi'i itu kan mensyaratkan memakai cadar gitu. Tapi diperbolehkan, nggak apa-apa, tidak mengikuti Imam Syafi'i. Toh ulama-ulama kita yang terdahulu itu kan tentunya lebih alim daripada kita, ngoten kan. Nah, ini saya juga sering ini sering kesel lebih tepatnya. Ketika aku pakai jilbab begini ya, itu kan sering orang itu bilang, "Neng, kelihatan rambutnya," gitu.
Sebenarnya itu nggak apa-apa, nggih. Kalau kita tidak sengaja untuk memperlihatkannya. Eh, Sengaja maksudnya gimana ya? Dengan sengaja ini tak duelen nanggone ngarep. Lah ini baru sengaja. Kalau kita pakai jilbab seperti ini, kan apalagi bentuknya perempuan itu kan berbeda ya. Bentuknya manusia itu berbeda wajahnya. Ada yang pakai jilbab segitiga itu bisa tertutup dan juga kan ada yang ininya dahinya lebar gitu kan sehingga sampai nggak dia pakai jilbab itu nggak sampai terlihat rambutnya. Ada juga yang kayak pulau ngeten ini susah ya pakai jilbab pasmina masih tetap kelihatan rambutnya, pakai ciput itu vertigo gitu kan. Yang penting pulau kan tidak sengaja mengeluarkan di depan lah ini tidak apa-apa. Jadi bukan ini kata aurote ya apa ya. Pernah itu saya itu di DM. Sampean itu kan ahli fikih gitu. Mosok gak ero lek rambutiku aurat, masya Allah. Sama itu loh, di zaman dahulu itu ulama-ulama kita bahkan punyai saya, punyai Hasunah itu tahun 80-an, kulo itu diceritani. Aku ikut nduk melok lomba apa MHQ 30 juz. Ya pakai streaming, ya rambutnya ya kelihatan karena budayanya kan berbeda pada zaman dahulu gitu. Lah itu auratnya seperti itu. Nah, nggih, jadi sebenarnya auratnya perempuan yang merdeka dan juga amat di depan orang lain, nggih, ajnabi. Siapa saja sih ajnabi yang bukan mahramnya, wa inda maharimi mangge dan juga yang bukan mahramnya itu. Mahram itu siapa saja sih? Mahram itu adalah orang yang haram dinikah gitu. Oke. Siapa ya bapak kita, ibu kita. Oh nanti ada penjelasannya nggih. Wa inda maharihima lan ana ing santine pira-pira mahrami wadon merdeka lan wadon amat wanisa ilan pira-pira wadon iku mabarang baina surati kang antarane wudel warubat ilan dengkul. Nah, jadi auratnya perempuan yang merdeka tadi dan Mat itu adalah seluruh badannya. Kalau dalam sholat kan seluruh badan kecuali wajah dan juga tangan. Tetapi kalau auratnya perempuan yang merdeka di luar sholat itu sebenarnya adalah seluruh badannya. Tetapi kembali lagi kita kembalikan ke bagaimana kebudayaan masing-masing negara. Dan itu diperbolehkan. Tidak harus menutup full, tidak pakai cadar semuanya, tidak harus. Lalu di depannya mahram, ya yang wajar ini seperti kita, nggih. Yang mahram itu yang haram dinikah, nggih, seperti bapak ibu kita. Bagaimana aurat kita di depan mereka? Ya antara sama ya baina surah warubah antara pusar dan juga lutut, ngoten. Ini kalau di depan mahram kita. Tapi kalau di luar mahram, ya itu tadi seluruh badan kita. Siapa saja sih yang bukan mahram? Tentunya yang selain mahram, nggih. Yang bukan mahram itu adalah yang selain mahram. Yang bukan mahram siapa saja? Ya, yang mahram, nggih. Yang saya teruskan yang mahram. Kedua orang tua kita, kemudian Pak Le, Bule, nggih, dari ayah ibu, lalu kemudian saudara laki-laki, perempuan. Cuma kan kita tidak bisa mengontrol cara pandang orang lain meskipun dia ini adalah sedarah dengan kita. Karena masih banyak sekali contoh-contoh kasus ya yang kita harus aware dengan diri kita sendiri ya. Kalau secara fikihnya selesai, seharusnya di depan mahram itu kan fikih itu kan husnudzon ya. Mahram tidak mungkin melakukan hal-hal eh, yang di luar nalar, yang diharamkan oleh Allah. Maka auratnya perempuan ya, yang merdeka dan amat di depan yang mahram itu ya baina surah warubah. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol cara pandang orang lain. Toh banyak bapaknya memperkosa anaknya kandung. Pamannya memperkosa ponakannya sendiri. Kakek memperkosa cucunya sendiri. Padahal mereka ini mahram. Tetapi mereka bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Lah, itu. Maka secara fikihnya selesai. Tetapi kita harus tetap aware terhadap diri kita. Kita tidak bisa mengontrol cara pandang orang lain terhadap tubuh kita. Maka kita harus melindungi diri kita sendiri bagaimanapun caranya. Nah, yang bukan mahram, nggih, siapa? Suami istri itu bukan mahram, nggih, maka bersentuhan ya batal wudhunya kalau Syafi'i. Itu. Lo kan sudah mahram, ya mahram di dalam apa ya penjagaan, tetapi dia tetap mahram karena kan ya naudzubillah bisa firaq. Nah, nanti ini kan berbeda nanti hukumnya. Nah, yang bukan mahram itu sepupu itu bukan mahram. Ya. Pokoknya yang boleh menikah
itu dia adalah yang bukan mahram. Artinya apa? Ketika bersentuhan wudhu itu juga bersentuhan kulit, maka batal juga wudhunya. Nah, itu begitu, yang bukan mahram. Ipar, nah, nggih, ipar adalah maut. Ipar itu juga termasuk bukan mahram. Maka kita tidak boleh, oh, Pak, ada suaminya kakak nih, nah, gitu. Nanti kejadiannya seperti Mas Aris gitu ya, sama Rani, naudzubillah ya. Jadi ipar itu juga termasuk bukan mahram. Jadi tidak boleh apa tidak boleh kita itu mengumbar rambut kita kemudian di hadapan yang bukan mahram lagi sepupu itu juga termasuk makanya anak pondok itu kapan hari itu juga saya marahi kan dijemput so pondok ini nih dijemput sepupu saya loh numpak apa numpak sepeda loh kita kok sepupu anu kan bukan mahram lo nggak apa-apa kan kakak kan sudah seperti kakak saya lo bukan begitu iki urusan nih sama hukum iku lo oleh sampean rapi lo nggih ta lo ya itu loh. Nah, itu mereka kurang memahami bab ini. Jadi ngoten nggih, singkat mawon. Kok singkat mawon iki sudah 1 jam kok singkat mawon. Nggih, monggo saya kembalikan kepada Ning Yaya untuk pembahasan tentang syarat-syaratnya sholat. Pun, monggo Ning. Gini, Alhamdulillah pembahasan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah sesi pertama sudah tuntas, nggih. Pembahasan Nggih, hari ini tentang syarat sholat yang tadi ada 8, kemudian ada pembahasan tentang hadas yang ada 2, kemudian nggih, pembagian aurat ada sekawan, ada 4. nggih. Langsung saja karena sudah jam 16.57, kita langsung memasuki sesi yang kedua karena ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat dulu, nggih. Saya Nggih. bacakan dari sahabat kita. Apakah sholat langsung batal ketika aurat nyingkap sebentar, padahal sudah langsung Nggih. ditutupi, atau ketika Hmm? selesai sholat, tiba-tiba ada yang ngasih tahu kalau tadi sholatnya telapak kakinya itu kelihatan, atau aurat yang lain Oke. gitu ya misalnya. Oke. Apa wajib diulang Oke. gitu itu, Neng? Monggo, Oke. langsung mawon, nggih. Terima kasih. Sholat, nggih, otomatis tidak boleh kelihatan auratnya. Lah, tapi ini ada, nggih, ada pertolongan ketika seseorang ini tersingkap auratnya di belakang, ngoten nggih, kita harus menutupinya. Misalkan ada orang yang sholat, lalu kemudian tiba-tiba tersingkap kakinya, gitu, nggih, kelihatan kakinya. Ini yang di depan harus menutupi. Nggih. Kalau dia dalam keadaan sholat, ya bagaimana caranya agar sampai dia gerakannya ini tidak sampai melebihi 3, tidak sampai membatalkan sholat langsung ditutupi. Ngoten. Tapi kalau misalkan tidak sempat, nggih, tidak sempat kemudian orang ini sudah selesai sholat, lalu dikasih tahu nih, punten tadi saya tidak sempat menutup auratnya panjenengan. Jadi, tapi tadi terbuka auratnya. Lah ini kita bisa iadah, nggih tidak iadah ketika kita tidak tahu sampai selesai bahwa kita ini tersingkap auratnya. Nah, kan ada itu misalkan ada orang itu pakai mukena tapi kejiret. Jadi waktu kan pakai mukena potongan gitu, saya tidak akan membatasi harusnya pakai mukena terusan, harusnya pakai mukena potongan, tapi memang kulo lebih nyamannya itu pakai mukena yang terusan. Tapi memang ada beberapa orang itu yang tidak bisa pakai mukena terusan. Kenapa? Karena bisa ketarik terjambak gitu. Lah kemarin juga kulo menemukan mukena yang weco banget tapi kulo nggak bakalan spill kok disangka no aku endorse. Jadi ada mukena itu potongan, nggih. Mukena itu potongan terus ada tangannya begini. Wah, itu kulo itu seneng. Jadi tak tak pakai di mana-mana itu di dan kendaraan itu saya sedia di situ. Lah, kalau misalkan kasusnya itu tadi nggih, orang pakai mukena potongan, lalu kemudian dia akan apa? Nali di sebelah ini ternyata rambutnya kelihatan kelowor-kelowor. Nah, ada orang yang baru melihat. Orang baru melihat ternyata dia ini sudah terlanjur selesai sholatnya. Kemudian dikasih tahu, oh punten ini tadi loh. Mau tak kasih tahu ternyata, mau tak tutup kok ternyata itu kelihatan rambutnya lah. Karena otomatis karena dia sudah tahu bahwa dia ini terlihat rambutnya, lah itu otomatis dia harus iadah atau mengulangi. Sama dengan orang yang misalkan sholat kiblatnya keliru kiblatnya keliru terus ngoten-ngoten niku ada yang ngasih tahu loh sama tadi sholatnya sebelah mana kiblatnya sebelah sana oh iyalah ini harus iadah gitu karena sudah tahu bahwa sholat yang tadi adalah tidak sah ngoten lanjut cekap Nggih, nggih bisa dari dipahami sahabat nggih Nadia sudah jelas, nggih, sudah gamblang sekali
bisa IADA, bisa diulang kembali. Kemudian chat yang kedua yaitu dari Neng Nggih. Aiko, Neng mohon Hmm, dijelaskan perbedaan hmm, najis dan hadas. nggih, Dan nikob atau cadar niku adalah aurat menurut Sinten dan nggih. apakah sholat boleh pakai Pakai cadar cadar atau atau tidak? tidak? Oke, nggih. Perbedaan najis dan juga hadas ini tadi sampun kalau sampaikan nggih nih ya di awal tadi. Kalau najis itu adalah sesuatu yang ada, najis itu kan ada tiga. Najis mukhaffafah, najis mutawasithah, dan juga najis mughalladah. Mukhaffafah jelas, kemudian mughalladah juga jelas, kemudian yang kita permasalahkan dan paling banyak ya di sekitar kita adalah najis mutawasithah. Nah, najis mutawasithah ini kan ada dua. Ada yang ainiyah dan juga hukmiyah. Lah, najis ini biasanya itu kan ada ainiyahnya. Lah, najis cara menghilangkannya, ainiyahnya dihilangkan terlebih dahulu. Lah, baru setelah itu hukmiyahnya kita izalahkan. Lah, perbedaan antara najis dan juga hadas, najis itu sesuatu yang ada bentuknya tadi, ada ainnya tadi. Lah, lalu yang hadas itu tidak selalu diiringi dengan najis, ya. Karena hadasa itu artinya adalah suatu kejadian, suatu yang terjadi ya, sesuatu yang datang gitu kan, hadas sesuatu yang terjadi, maka hadas ini bisa tidur itu hadas, ya. Kan tidak ada najisnya, kan? Lalu kemudian eh, kentut kan tidak ada bentuknya angin tidak kelihatan. Lah tidak kelihatan secara ainnya. Lah ini hadas gitu. Orang yang sedang menstruasi, lah ini kan hadas ada najisnya. Lah, tidak selamanya hadas itu ada najisnya, tapi kalau kalau najis itu ada ainiyahnya tadi yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Makanya kalau hadis itu rohun diangkat. Nah, kalau najis itu izalah, dihilangkan. Karena ada ainnya atau ada bentuknya yang dihilangkan terlebih dahulu, kemudian hukmiyahnya kita tinggal mensucikan. Ngoten nggih perbedaan antara najis dan juga hadas. Lalu kemudian nikob dan cadar itu aurat menurut sinten lah. Cadar nggih. Niki sepengetahuan kula nggih, fa insyaallah nggih seluruh jumhur ulama itu menganggap bahwa auratnya perempuan huriyah itu adalah seluruh badannya. Cuma kalau lupa ada beberapa yang menganggap bahwa tidak termasuk apa wajah itu tidak termasuk aurat itu ada, ngoten. Tapi kalau lupa siapa. Lalu Imam Syafi'i itu adalah yang menganggap bahwa cadar itu wajib. Ya, meskipun ada madhab di kalangan Syafi'iyah juga. Kan ada Imam Syafi'i dan ada ulama Syafi'iyah. Ada juga ulama Syafi'iyah yang menganggap bahwa wajah itu tidak termasuk aurat. Ngoten. Nah, itu pembagiannya ada banyak lagi. Nah, termasuk yang pakai cadar itu adalah kenapa orang itu pakai cadar ya? Karena pada masa itu perempuan itu mahal, gitu. Jadi kemudian ada huriyah, kemudian ada amat begitu. Kalau huriyah itu kan harus pakai cadar, begitu apalagi yang cantik dan lain sebagainya ini harus pakai cadar. Lalu, apakah sholat pakai cadar itu boleh? Boleh dan sah. Sholat pakai cadar itu boleh. Makanya waktu COVID kemarin itu kan eh, dijarak toh, sudah tidak memakai hukum yang merapatkan barisan sholat sudah tidak lagi karena berbeda. Jadi tagoyurul ahkam, bitagoyuril azminah wal amkan wal ahwal. Jadi berubahnya hukum itu melihat bagaimana budayanya, bagaimana orang-orang yang ada di sana, kemudian tempatnya bagaimana lah, termasuk itu tadi misalkan kejadian COVID ya, ada apa kejadian apa itu wabah ya, wabah penyakit yang tidak memungkinkan orang itu untuk membuka mulut. Nah, jadi harus pakai cadar. Lalu sholat boleh sudah tidak area hitam lagi ya, area merah lah masih boleh jamaah. Lalu boleh sholat di masjid tapi harus menggunakan harus menggunakan masker. Lah ini tetap sah sholatnya. Bukan berarti tidak sah. Meskipun syaratnya itu tadi adalah sholat itu auratnya perempuan ketika sholat ini adalah seluruh badan kecuali tangan dan juga wajah. Tapi kalau misalkan ada perempuan yang sholat pakai cadar, itu sholatnya tetap sah dan boleh. Ngoten. Hmm. Nggih.
Eh, sampun gamblang nggih, ning Pak Iko, monggo menawi ada yang ditambahkan. Sambil langsung mawon nggih, karena sudah jam 17.06. Iya, Yang ketiga yaitu sahabat Aisyah. iya. Kalau mantu perempuan dan bapak mertua Hmm? niku mahram napa Dalam. mboten, Ning? Oke, Gak oke. saya. Mantu perempuan, nggih, sama bapak mertua itu mahram. Nggih, dadi salaman mboten napa-napa, gak batal no wuduke. Niki akeh sing keliru, nggih. Nah, ini Ada yang datang tuh. eh, Mari kita jangan ah, tahu. ini. Ada yang tanya kah, Mbak Tutup Intan? deh itu nih gak nyambung. Coba di unmute. Nggih, nggih, sekedap melayu-melayu niki golek jenenge niki. Oke. Nah, Lanjut, Ning. Yuk. nah, ini. Jadi kalau mantu perempuan nggih sama bapak mertua niki memang mboten napa-napa nggih. Dadi salim ngoten misalkan mantu jamaah ngoten niku manten-ngoten salim kula kali maratuwa kula salim mboten napa-napa mboten membatalkan wudhu karena eh, mertua dan juga menantu itu kan tidak boleh menikah. Jadi mahramnya itu muabbad. Jadi apa Mahromnya itu karena hubungan pernikahan. Lah, ngoten. Mantu karena hubungan pernikahan. Tuh, tapi kalau misalkan nggih, iki contoh mawon iki. Contoh yang relate ini ten nggih kehidupan kula, misalkan moro sepah kula kan menikah lagi, ngoten kan. Terus kan membawa anak. Nah, ngoten. Terus manten ngoten lah kan moro tua kula juga punya anak. Lah, anaknya moro sepah kali anaknya ini nggih, anaknya bapak misalkan anaknya bapak dengan anaknya ibu tiri. Lah, ini bukan mahram. Nah, misalkan Mas Auki nih sama anaknya punya Yayang, ngoten. Bersentuhan. Lah, laki perempuan ya itu membatalkan gitu. Ngoten. Jadi kalau misalkan dengan mertua, oh itu tidak ini nggih, tidak membatalkan wudhu, jangan kelintu. Ini kata sing niku napa menganggap tetap batal. Nek batal berarti lah mboten napa-napa dinikah. Padahal kan menantu itu tidak boleh dinikah. Ngoten. Ampun? Nggih, sampun Ning, karena sudah jam 17.08, badhe kula Siap, resume nggih, nggih. mboten nututi nggih. Nggih. Siap. Kedap. Mbak Yaya, Dwi lu. Oh, nggih, monggo Mbak Nggih, Tati, nggih. Ya nggih. Allah, punya Ya, tati itu kira. tadi kan, Masya Allah. Neng, itu tadi untuk Dalam. yang menantu perempuan ke bapak Nggih. mertua. Nggih. Nggih. Kalau menantu laki-laki ke ibu mertua juga berlaku hal yang sama Sami. nih. Sami. Berlaku hal yang sama. Oh, Nggih. Sami. Tidak nggih. membatalkan. Matur nuwun, matur. Sami. Matur nuwun, Neng. Sami-sami. Nggih, sampun Kalau Mbak Tati. suami istri, ya anak. Matur nuwun, sampun Mbak Yaya. Nggih, Mbak Nggih. Hajar, monggo. Apa ada yang mau disampaikan? Ya Allah, punya ketua. Nak suami istri kan boten gini. Suami istri itu kan Halo. pembagiannya. Wah, ini bawa ini Mbak Ajar. Suami istri Wah, itu kalau kita memakai madhab Syafi'i itu aula mastumun nisa, nggih. Tapi aula lamastum itu ditafsiri berbeda. Jadi ada memang salah satu madhab yang memperbolehkan suami istri ini ketika bersentuhan tidak batal, nggih. Tapi kalau Imam Syafi'i itu batal. Suami istri, nggih, meskipun lu kan sudah jadi mahramku, mahram dalam penjagaan. Mahram dalam hal melindungi sebagai qawwamuna 'alan nisa, oke, mahram sebagai si pelindung si perempuan ini. Tapi kalau hukum terkait yang membatalkan bersentuhan kulit antara suami dan juga istri, Imam Syafi'i itu membatalkan. Tetapi ada juga salah satu hukum yang memanai aula mastum, lamastum. Jadi lamastum itu kan dua orang yang bersentuhan saling bersentuhan. Tapi aulamastum di sini tidak dimaknai bersentuhan kulit, tapi dimaknai bersentuhan kulit kelamin. Begitu. Maka ini yang mendasari hukum suami dan istri itu ketika bersentuhan tidak batal wudhunya. Tapi ini bukan Imam Syafi'i, insya Allah Imam Hanafi yang memaknai bahwa lamastum itu aulamastumun nisa'a. Nah, ya, jadi menyentuh perempuan, saling menyentuh perempuan
Ini ada banyak lagi hukumnya. Kalau ada Imam Hanafi itu tadi nggih, tidak batal suami istri. Ada yang aula mastum itu kalau nggak salah, kalau itu lupa nggih pembagiannya. Nanti kalau cari lagi lebih lebih lanjut nggih, lupa pembagian imam-imamnya bagaimana. Ada juga yang menghukumi batal ketika bersentuhannya itu disertai dengan horny atau ada getaran-getaran syahwat gitu. Tapi kalau tidak bersyahwat maka tidak batal. Loh, sampai sebegitu. Ulama itu mendetailkan hukumannya nggih. Jadi ada yang membolehkan, jadi ada yang menghukumi batal, ada yang menghukumi tidak batal, ada yang menghukumi batal ketika diiringi dengan syahwat. Nah, begitu. Yang batal itu apa sih? Bukan bersentuhan kulit, tapi bersentuhan kelamin. Jadi maksudnya di dalam surat itu aula mastumun nisa itu bukan bersentuhan kulit, tetapi bersentuhan antara kedua kelamin laki-laki dan perempuan. Begitu. Yening, Tapi siap-siap. tetap kalau kita pakai Syafi'i pakai yang membatalkan. Ngoten. Nggih, Berarti batal nih. Kalau kita gini Oke, nih. tetap batal karena budaya bisa Mbak Ajan. dinikahi. Bojone Nggih, mari ini wudu ditemoi. Cek wudune. tak Cek tambah banyu. bercahaya wajahnya. Lah niki kadose pembahasannya sangat menarik karena aplikasi ke kehidupan kita sehari-hari sangat penting Oke. nggih. Ini tentang aurat dan hadas dan juga merembet ke Terus mahram-mahram nggih. Itu nanti saya usulkan untuk Neng Usma bikin not aja kecil nggih tentang mahram biar makin jelas. Bisa tenang. di-share di Siap. grup. Nggih, alhamdulillah sangat Oke. betah sekali nggih. Semangat sahabat-sahabat untuk pengajian pada hari ini sangat betah meskipun masih betah. eh, dengan berat hati Tapi saya waktunya ini katakan yang sudah. nggih, dengan berat hati Masa, saya masa. katakan ini sudah sore sangat nggih, bisa dilanjutkan besok jam 4 sore. Saya ucapkan terima kasih kepada Neng Uswa sebagai pemateri kita pada sore hari ini. Kemudian terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah join dan sudah sharing pada sore hari ini. Langsung Sama-sama, saja thank kalau you. tutup tanpa menutup dari Neng Uswa nggih, karena sudah panjang sekali. Ya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih sahabat, ngapunten ngapunten. Dan